Dari Sabang sampai Merauke ini saya lihat pembangunan sangat merata, termasuk di Sumatera Barat. Sebelumnya nggak ada presiden yang seperti ini. Keberadaan kepala daerah yang mendeklarasi, saya berkeyakinan itu ada pengaruhnya. Pada Pilpres 2014 lalu, Sumatera Barat bukanlah wilayah yang menjadi basis dukungan bagi pasangan Jokowi JK. Pasangan ini hanya memperoleh suara 23%, sedangkan lawannya Prabowo Hatta mendapatkan suara 77%. Meskipun bukan sebagai wilayah yang menjadi basis pendukung, namun perhatian Presiden begitu besar untuk membangun infrastruktur di wilayah Sumatera Barat. Salah satunya adalah pembangunan kereta api Minangkabau Express. Ini adalah kereta api bandara ketiga setelah Bandara Kuala Namu dan Bandara Soekarno-Hatta. Presiden Jokowi meresmikan kereta api Minangkabau pada 21 Mei 2018 lalu dengan sejumlah proyek lain yang ada di wilayah Sumatera Barat. Masyarakat yang tinggal di Provinsi Sumatera Barat memiliki kebanggaan baru. Sejak Mei 2018 lalu, Sumatera Barat menjadi provinsi ketiga yang memiliki kereta bandara, yaitu Minangkabau Express. Keberadaan kereta bandara selain dapat mengatasi persoalan kemacetan di perkotaan, konektivitas antar moda transportasi di wilayah ini pun akan semakin tertata. Selain menciptakan efektivitas aktivitas perekonomian, kereta bandara juga bisa mendorong pertumbuhan pariwisata. Dampaknya untuk masyarakat pasti ada ya Mbak, terutama dalam segi hal ekonomi. Yang sebelumnya tidak ada stasiun, menjadi stasiun, akhirnya perjalanan ke bandara lebih banyak lagi. Yang sudah kita tahu, di mana efek dan sisi positif dari adanya kereta itu sangat bagus untuk kebutuhan penumpang. Karena saat ini kita tahu macet semakin marak, dan salah satunya transportasi kereta api merupakan transportasi massal yang sangat handal untuk itu. Kereta api Minangkabau Express ini melayani masyarakat dari stasiun Padang menuju bandara. Sedikitnya terdapat 4 stasiun pemberhentian, yakni stasiun Padang, Tabing, Duku, dan terakhir Bandara Internasional Minangkabau. Waktu tempuh perjalanan dari stasiun Padang menuju bandara sepanjang 22 km hanya memakan waktu sekitar 30 menit. Dengan tarif yang tergolong murah, yakni hanya 5 hingga 10.000 saja, serta frekuensi jadwal keberangkatan yang tinggi, membuat masyarakat mulai beralih menggunakan kereta bandara. Proyek pembangunan kereta api Bandara Internasional Minangkabau sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2006. Namun, pada perjalanannya memang mengalami kendala dan jalan di tempat. Seiring dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang ingin pembangunan infrastruktur maju dengan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lainnya, akhirnya 12 tahun kemudian, tepat pada Mei 2018, Bandara Udara Internasional Minangkabau akhirnya memiliki kereta api bandara yang cepat, nyaman, dan juga murah. Seneng lah Mbak, soalnya kan akses ke bandara lebih cepat daripada kendaraan umum biasanya. Gitu. Terus kemudian dari segi harga seperti apa? Lebih murah, lebih irit naik kereta sih. Kita mohon kepada PJKA kalau bisa yang 1 jam sekali itu ada gitu ya kan. Sebab pesawat
Ya jam-jam pesawat lah. Tersedianya sejumlah fasilitas pendukung seperti musola, toilet, ruang menyusui yang terdapat di tiap stasiun pemberhentian membuat para penumpang semakin nyaman saat melakukan perjalanan. Selain masalah transportasi, sektor pendidikan juga mendapat perhatian serius. Buya Hamka adalah seorang ulama besar, sastrawan, sejarawan yang memiliki kontribusi besar bagi perkembangan sejarah modern Islam di Indonesia. Pondok Pesantren Modern Hamka berada di air pacah Kota Padang. Keberadaan Pondok Pesantren Modern Hamka ini sebagai bentuk cita-cita dari Buya Hamka yang menembus batas dan lintas generasi. Pada bulan Mei lalu, kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah untuk meresmikan pondok pesantren ini dan juga meresmikan 14 rumah susun yang ada di 14 kabupaten di wilayah Sumatera Barat. Dan pembangunan pondok pesantren Hamka 2 ini adalah hasil gotong royong dari perusahaan swasta, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pendidikan dan Pariwisata. Sejarah mencatat Sumatera Barat dikenal sebagai pusat pendidikan serta pengembangan ajaran Islam. Tak heran jika banyak tokoh penting di Indonesia lahir dari tanah Minang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Pesantren modern terpadu Profesor Dr. Hamka berdiri ketika sejumlah tokoh dan pemuka agama di wilayah ini menilai perlunya lembaga pendidikan yang modern yang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk menjawab tantangan dan perkembangan zaman. Hingga akhirnya pesantren modern ini terus berkembang dengan berbagai fasilitas. Di dalam kawasan Ponpes ini terdapat rumah susun setinggi 3 lantai yang terdiri dari 12 unit dengan kamar tipe barak yang dapat menampung sekitar 216 santri. Selain itu juga dibangun masjid serta gedung sekolah untuk siswa sekolah menengah pertama hingga jenjang SMA yang keseluruhan proyeknya menelan biaya 8,7 miliar rupiah. Iya, di sekolah ini ada gedung, semua ruang kita pakai AC, ada pendingin, ada lab IPA, ada pustaka yang dikasih oleh pemerintah, dan semua fasilitas ini pemerintah yang bangun. Di SMP juga begitu. Kalau di asrama tingkat 3, dikasih mobiler, dikasih katakan tempat tidur, dikasih pula tempat almari menyimpan barang-barang anak-anak, semuanya lengkap. Kita hanya masuk saja. Nah, ini luar biasa pemerintah membantu sekolah swasta ini. Begitu besarnya perhatian pemerintah utamanya dalam hal pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat mendorong sejumlah kepala daerah memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk kembali menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Setidaknya ada 10 kepala daerah yang sudah menyatakan dukungan kepada pasangan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Ke-10 kepala daerah itu adalah